al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidah, jemaah yang hadir di Masjid Ubay bin Ka'ab Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita kembali menyambung kaji di majelis ini. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai penambah catatan amal saleh kita yang mudah-mudahan membahagiakan kita di saat dibuka pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang diberikannya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah perlihatkan kepada kita bagaimana indahnya ajaran dan sunnahnya, dan dikuatkan kita untuk mengikuti dan meneladaninya. Khususnya dalam bab yang pagi ini kita mengaji, yaitu tentang akidah as-salaf wa ashabil hadis. Akidah as-salaf wa ashabi al-hadis. Ma'asyarul kiram yang rahmati Allah SWT, masih dalam bab i'tiqaduhum binuzuli Rabbi subhanahu wa maji'ihi. Bagaimana keyakinan ahli hadis as-salafus salih, ya dalam hal ini adalah generasi pertama umat ini, yaitu sahabat Rasulullah SAW dan yang mengikuti mereka. Sudah sampai pada perkataan Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala di alinea 43. Wa fi riwayatin ukhra li hadhil hikayah, dalam riwayat lain tentang cerita ini atau kisah pertanyaan yang diajukan kepada Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala ketika ditanyakan kepadanya, ya Abu Abdurrahman, kaifa yanzil, wahai Abu Abdurrahman, bagaimana nuzulnya, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alaysa yakhlu zalikal makanu minhu, bukankah kalau dia turun tempatnya itu kosong yang di atas? Maka Abdullah Mubarak, jadi pertanyaan ini sudah lama, syubhat seperti ini nih. Sudah lama bahwa kalau Allah turun berarti arsy kosong, kan itu ya. Kan itu kaedahnya kaedah makhluk. Semuanya adalah kaedah yang berlaku pada makhluk. Faqala Abdullah yanzilu kaifa yasha. Dia turun sesuai dengan apa yang, bagaimana yang dia kehendaki. Kita enggak tahu. Ya, yang jelas nazala, yang jelas dia turun. Wa fi riwayatin ukhra li hadhihi hikayah anna Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah qala lirajul. Dalam riwayat lain tentang kisah ini bahwa Abdullah ibn al-Mubarak qala lirajul, berkata pada laki-laki yang mengatakan itu, idza ja'aka al-haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asghi lahu. Apabila datang kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan. Ya, dengarkan. Bukankah Rasulmu berkata-kata dengan bahasa Arab yang biasa digunakan? Nabimu tak pernah mengenal ilmu-ilmu filsafat Yunani, acu Aris, Aristoteles, udah Socrates, tuh Plato, tidak ada dia kenal itu. Tidak pakai bahasa itu Nabi alaihissalam. Kan yang mengatakan kalau dia turun kosong itu kan keedah Aristoteles kan. Bukan dari Nabi alaihissalam. Tidak ada dikenali. Orang Arab tidak dikenali dengan hal itu. Makanya di awal-awal Islam tidak ada yang bertanya seperti itu. Kapan adanya? Setelah
dia masuk Islamnya orang-orang di luar Arab, kemudian thaqafah, wawasan yang dulu pernah mereka pelajari dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari Romawi, itu yang terlekat dalam pikiran mereka. Sehingga dimasukkanlah kaidah itu. Makanya sebagian ulama dengan maksud baik mencoba untuk menjawab dengan cara berpikir Yunani itu. Lahirlah ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Ya, ilmu kalam, ilmu kalam. Ya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ya Abdullah Mubarak mengatakan kalau Rasul yang bercakap diam aja kamu. Paham? Paham? Dengarkan, yakini. Nah, lalu kalau begitu nanti begini-begini, itu tidak usah kau bayangkan. Itu hanya kau mengkiaskannya ke makhluk semuanya. Sebab tidak ada bandingannya. Laisa kamitslihi syai'un. Ketika antum mengatakan bayangkan kosong, karena antum bayangkan raja turun dari singgahsana. Bukankah begitu? Tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang terbayang pada makhluk tak boleh dibayangkan pada Al-Khaliq. Nah, disinilah simpangnya, ya, persimpangan jalan yang membuat antara as-salaf dengan al-khalaf itu terpisah. As-salaf bila Allah bercakap, bila Nabi SAW bersabda, maka mereka mendengarkan dan mematuhinya. Sedangkan al-khalaf tidak. Mereka dengar sih dengar, hurufnya diterima, tapi maknanya tunggu dulu karena nggak sesuai dengan pemikiran saya. Itu masalahnya. Sebab dia berpikir, kan itu selalu dibilang. Dia dibilang, andainya orang salaf itu berpikir, kan itu ya. Berarti orang salaf tidak berpikir. Dikit aja menggunakan otaknya katanya paham dia. Ya, dia anggap tidak menggunakan akal. Jadi maksudnya tidak menggunakan akal untuk menyimpang. Tidak mungkinlah. Nabi SAW adalah orang yang paling cerdas dari seluruh makhluk. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang super cerdas. Tidak mungkin mereka tidak berakal. Tapi mereka tidak menggunakan seperti yang digunakan oleh keedah-keedah yang dipakai untuk makhluk tersebut. Kalau sudah pakai keedah makhluk, semua sifat tak akan bisa diterima. Ya kan? Bahkan nanti wujud pun tidak bisa diterima. Akhirnya Allah tidak ada jadinya. Karena wujud Allah juga wujud, makhluk juga wujud. Sebagaimana dikatakan halillahu mawjud, dikatakan juga hal Muhammadun mawjud. Allah ada, Muhammad juga ada. Akhirnya supaya nanti lari daripada tasbih, dibuang pula sifat wujud. Artinya Allah tidak ada. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ini berbahayanya mengkiaskan makhluk kepada mengiaskan al-khaliq, yaitu Allah, kepada makhluknya. Jadi bahasa tadi, kalau Allah turun pasti kosong arasy, itu semuanya membayangkan, kan itu kan? Karena membayangkan. Bahkan kalau Allah kan tidak bisa dibayang-bayangkan, karena tidak ada bayang-bayangnya. Jelas tuh? Jadi semuanya pasti karena membayangkan itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu kata Abdullah Mubarak, bila datang kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan. Fa'asghilahu. Dengarkan dan, maksudnya dengarkan dan patuhi. Berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa sami'tul hakima Abu Abdullah. Saya mendengar Al-Hakim Abu Abdullah. Ini rahimahullah yaqul, berkata. Hakim terkenal ya, penulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini. Salah satu kitab yang disebut dengan kitab sahih juga. Cuman beliau dalam kitabnya ini tasahulan katsiran. Beliau bermudah-mudah, tidak seperti Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu Al-Hakim membaca kitabnya tidak seperti kita membaca kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Harus diteliti ulang kembali. Ya, karena apa? Karena tidak sedikit hadis yang dhaif disahihkannya juga. Bahkan ada sebagian ziyadatnya yang mungkar, bahkan palsu,
disahihkannya juga. Karena tasahul tadi syaratnya terlalu mudah sehingga banyak yang lolos tanpa diperiksa. Allah musta'an. Tetapi tetap keimamannya Imam Al-Hakim tidak turun gara-gara itu. Tetap menjadi imam kaum muslimin. Karena bagi kita Ahlus Sunnah tidak ada yang tidak bersalah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesalahan tidak membuat pelakunya jatuh. Karena ini kaidah kita. Salahnya ulama tidak menjatuhkannya di mata kita. Tetapi seperti kata Al-Mala ibn Yahya Tujibi, murid Imam Syafi'i rahimahullah, Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Syafi'i rahimahullah sangat kami cintai, tetapi al-haq lebih kami cintai. Artinya kalau disuruh memilih antara cinta Syafi'i dengan cinta kebenaran, katanya kami memilih cinta kebenaran. Tetapi tidak menjatuhkan Syafi'i di mata kami. Nak salah 20 pun salah, tidak masalah. Sebab apa? Disitulah kesempurnaannya ulama itu. Kalau mereka ada salahnya. Jelas kan? Ada ulama tidak salah? Tidak kan? Alhamdulillah. Tapi sebagian kita tidak. Kalau salah sedikit ulama, berarti Anda tidak menghargainya. Makanya dia tidak siap disalahkan. Apa sebab? Sebab kalau menyalahkan berarti menghina. Sudah itu menyalahkan orang juga. Kaum muslimin dan muslimat. Tidak, menyalahkan tidak merendahkan. Idza sami'tul hakim Abu Abdullah yaqul, saya mendengar Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah berkata, sami'tu Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad Al-Ambari, saya mendengar Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari yaqul, berkata, sami'tu Ibrahim ibn Abi Talib, saya mendengar Ibrahim ibn Abi Talib Al-Makki yaqul, sami'tu Ahmad bin Sa'id ibn Ibrahim ibn Abdullah Ar-Ribati yaqul, saya mendengar Ahmad bin Sa'id ibn Ibrahim ibn Abdullah Ar-Ribati yaqul, berkata, hadartu majlis al-Amir Abdullah ibn Tahir zata yaumin, saya hadir di majlis Abdullah ibn Tahir. Abdullah bin Tahir adalah salah seorang gubernur di masa Bani Abbas. Zata yaumin, pada suatu hari. Wa hadara Ishaq ibn Ibrahim, yakni Ibn Rahuyah. Hadir di masa itu Ishaq bin Ibrahim ibn Rahuyah. Ini adalah ulama fikih, ulama hadis besar yang disanjung oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, ma'abara ilaina Baghdad nahra Khurasan afqahu min Ishaq. Tidak ada pernah menyeberang ke Baghdad ini dari sungai Khurasan yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuyah. Padahal Khurasan itu adalah sarangnya para fuqaha. Sarangnya para fuqaha. Nah, Imam Ahmad mengatakan tidak ada yang nyebrang dari Khurasan ke Baghdad ini yang lebih faqih daripada Ishaq. Bayangkan itu. Di situ sarangnya. Ibaratnya kalau di sana misalnya itu ikan, semua ikan banyak. Tak ada ikan yang terbaik kecuali yang ini. Itu bayang tuh. Apa ikan yang terbaik? Hah? Silai? Belum. Silai belum lagi. Hah? Salmon. Udah pernah coba? Iya ya, sedap kan? Dimakan mentah pun sedap itu. Masya Allah. Lumayan, tidak terlalu mahal loh. Ya, satu iris berapa ya? Alhamdulillah. Ya. Saya pernah dikasih jatah makan oleh orang sehari, sekali makan $100. Dia jatah makan sekali makannya $100 untuk satu orang. Ya terpaksa makan banyak ya. Ya lama sih makan, dicoba juga dicoba. Jadi pilih nak restoran Arab, nak restoran Turki, restoran India, restoran Jepang, Korea, semuanya bebas Ustaz. Pokoknya sekali makan vouchernya $100. Masya Allah. Lalu saya bisikin sama panitianya, bisa nggak duitnya saya ambil? Biar saya makan di luar aja gitu maksudnya. Kan soal pernah saya coba makan di luar saya.
Iya, sama apa fried chicken dengan rotinya, sudah ada kentangnya, sudah ada Coca-Cola, Pepsi Colanya kan. Ada kenyang, ada bunci kita. Hanya bayar $5. Iya. Cuman karena di hotel bintang 5, Allah musta'an. Saya mulai berhitung-hitung tuh saya. Ya, kalau andainya orang ini mau duitnya dikasih, kan 100 300 sehari. Kali 5 hari kan $1.500. Iya kan? Padahal kalau saya makan 5 hari di luar mungkin dapat $100 dapat cukup itu. Belum lagi sewanya, sewa kamarnya sendiri pula. Kabar-kabarnya semalam tuh hanya lebih kurang $500. Nah, kali 5 hari. Oh, pindah pula ke kelas melati kan? Iya. Kelas melati kan tidak sampai $100 sehari. Nah, lebih $400 kali 5. $2.000. Tambah uang makan tadi 1.500. Berapa Ustaz? Oh iya, masalah kaya saya pulangnya seharusnya. Tapi tidak boleh itulah, harus nikmati aja, terpaksa saya nikmati. Ya, di situlah saya makan salmon tuh. Kalau tidak bakal paling bocek gitu. Ya, jadi sering saya makan di situ. Nah, semua rasa itu saya coba. Nah, kecuali nak masuk waktu itu restoran Libanon waktu itu. Tapi pas masuk aromanya agak mencurigakan gitu. Iya, tidak jadi masuk saya. Aroma yang bikin pusing itu, bukan pesing tapi bikin pusing. Hah? Entah apa saya tidak tahu. Yang jelas mencurigakan tidak jadi masuk. Tidak jadi masuk. Alhamdulillah. Taib kaum muslimin dan muslimat. Balik sini, Ishaq bin Rahuya. Jadi di sarangnya fuqaha dia yang paling faqih. Kata Imam Ahmad yang datang ke Baghdad. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah ada istilah tariqatul Khurasaniyin dan ada tariqatul Misriyin. Jadi tariqatnya Khurasaniyin itu para pendahulu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i itu ketika di Khurasan. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Nah, ini Ishaq bin Rahuya ini adalah orang yang paling faqih lahir di Khurasan yang pernah menyeberang ke Baghdad. Nah, fasu'ila an hadis nuzul. Ya, biar tahulah orang nanti, karena sebagian mengatakan ya bahwa mereka itu yang mengaku Allah turun, Allah di atas itu orang yang klene-klene gitu ya. Ya, tahu klene? Apa bahasanya sih? Kroco-kroco, jadi bukan orang hebat, bukan biasa, enggak. Pokoknya enggak jalan otaknya lah, itu lebih kurang. Ya, biar saya tunjukkan, biar tahu kita bahwa mereka bukan orang biasa. Ya, gimana kita biasa? Sahabatnya begitu. Nah, jadi ini Ishaq bin Rahuya ketika ditanya an hadisin nuzul, ditanya tentang hadis nuzul. Nuzul apa? Nuzul Quran. Hah? Nuzulnya Allah, turunnya Allah. Yang sudah disebutkan kemarin hadis Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Nah, orang kan tidak percaya dengan itu. Sebab apa? Dia ngukur dengan makhluk. Apa sebabnya? Malamnya Tokyo dengan malamnya Manila beda. Malamnya Manila dengan Jakarta beda. Lalu sepertiga malam yang mana? Jadi Allah diukurnya dengan Pak Presiden. Ya, diukurnya Allah dengan raja, dengan sultan, dengan kaisar. Akhirnya ini hasilnya. Tidak mungkin. Padahal Allah turun bisa menggabungkan seluruh pertiga malam dunia itu dalam ilmu Allah satu. Gak mungkin? Mungkin? Nah, ini yang tidak sampai kaji itu ke situ. Ya, Allah musta'an. Karena apa? Karena terpaku dengan filsafat kuno. Awak dan lawak sudah pakai filsafat modern. Awak dah pakai filsafat modern kita. Mereka masih filsafat kuno Yunani dulu. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mungkin saja. Buktinya antum pernah mimpi kan? Mimpi apa? Pernah mimpi kan? Taib. Pernah dah menikah belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, sudah menikah. Pernah enggak istri antum mimpi dan antum juga mimpi di waktu yang sama? Mimpinya beda.
Antum tidak komunikasi sama istri. Nah, gimana lagi? Kalau saya pernah gitu ya. Saya mimpi lain, dia mimpi lain. Dan mimpi itu, ma'asyarul kiram, ya persis seperti terjadi gitu. Antum misalnya mimpi ke Jakarta, nampak Monas, mantap Taman Mini kan, Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, Kuningan dan sebagainya. Ya kan? Ketika istri antum mimpi ke Mekah, dia pasti akan melihat taub di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, ya kan? Sampai Albek pun beli Albek pun tahu dia, pas persis tempatnya, emang ya. Albek itu. Jadi sama. Nah, kok bisa di tempat tidur yang hanya 180 kali hafal rupanya. Memang ini yang tidak bisa dilupakan itu. Iya, hanya 180 kali 200 cm itu bisa antum melanglang buana saya ke Jakarta, istri saya ke Makkah. Nah, itulah sebabnya. Mungkin saya pas mau tidur mikir Jakarta. Dia mau tidur mikir mikir Makkah, maka akhirnya kami mimpi beda. Ya karena lain pikirannya, akhirnya tidur adu punggung. Satu mengarah ke kiblat, satu mengarah ke nah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, mungkin terjadi, mungkin. Nah, kenapa di ilmu Allah tak mungkin alam? Kan alamnya sudah bukan di luar alam. Antum yang bilang Allah itu tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Artinya tidak dihukum dengan ruang, waktu dan tempat. Alhamdulillah. Kenapa dihukum dia dengan ruang, waktu dan tempat? Dia turun. Turun kan? Taib. Lalu kita ukur dia dengan ruang, waktu dan tempat kita. Tokyo tempat kita atau tempat Allah? Saya ulang kembali. Tokyo, ini ruang tempat siapa ini? Makhluk atau Khalik? Makhluk. Jakarta? Makhluk. Washington? Makhluk. Rio de Janeiro? Di mana tuh, Ustaz? Enggak tahu dia, hah? Nah, taib. Anak sebut-sebut aja biar agak kelihatan maju dikit kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat, semua itu ruang dan waktu manusia, makhluk. Di sini kelemahan antum mengukur Allah dengan ruang makhluk, ruang waktu dan tempat makhluk. Padahal Allah katanya laisa lahu makan. Allah tidak memiliki tempat. Dan kita sama dalam hal ini. Ya, kita katakan Allah memang tidak bertempat, tidak diukur dengan ruang waktu dan tempat. Tetapi dia bilang turun, bagaimananya? Kita nggak tahu. Jelas? Nah, ketika kita ukur oleh saudara-saudara kita ini dengan Tokyo, dengan Jakarta, dengan Washington, dengan Manila, dengan apa tadi terakhir? Rio de Janeiro. Ya. Nah, atau Buenos Aires. Di mana, Soh? Brazil, taib. Argentina, Masya Allah. Dah mulai lupa nih. Baik, kaum muslimin. Ini kan semua ruang waktu dan tempat makhluk. Lalu Allah ukur Allah dengan itu, maka antum dustakan. Mohon maaf ya, antum dustakan makna ini, makna hakikinya. Pindah ke makna yang majazi, yaitu yang turun rahmatnya. Taib, memangnya hanya sepertiga malam aja turun rahmat Allah? Hah? Rahmat Allah turun sepanjang masa. Pagi, siang, sore, malam. Turun semuanya. Apa istimewanya hadis ini? Berarti Nabi sia-sia aja bilang. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya menyampaikan sesuatu agama ini sia-sia. Ma'asyarul kiram. Nah, lihat Ishaq bin Rahuya rahimahullah, faqih afqahu ahli Khurasan. Dia bilang, "Wa asahihun wa qala na'am." Hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Faqala lahu ba'du quwadi Abdullah. Ya, sebagian dari panglima, yaitu jenderal-jenderal yang hadir pada waktu itu, yaitu kan gubernur tadi. Kalau gubernur dulu kan wilayahnya lebih besar, Indonesia nih kadang. Nah, itu satu gubernur itu. Misalnya Mesir itu diperintah oleh seorang gubernur. Syam itu sekarang 4 negara. Syria, Palestina, Lebanon, Jordan. Itu dulu gubernur yang perintah. Satu gubernurnya. Kalau kita gubernur kan kecil sekarang kan, tapi orangnya ramai. Nah, dulu luas orangnya sedikit. Mana yang bagus? Luas orangnya sedikit atau kecil orangnya ramai? Luas orangnya sedikit sehingga banyak duitnya.
Ya, sekarang orang ramai duit sedikit jadinya. Allah musta'an. Makanya orang nak buat program KB itu karena itu. Ya. Iya, supaya nanti awak nak jadi gubernur tapi jangan banyak ngurus yang banyak. Nah, ya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sebagian panglima yang hadir, kuat jamu qaid, itu para pemimpin-pemimpin yang hadir di tempat itu, yaitu para panglimanya Abdullah bin Tahir gubernur tadi. Qala ya Aba Yaqub, wahai Abu Yaqub, ini kunyah Imam Ishaq bin Rahoya. Ya Aba Yaqub, atazumu anna Allah yanzilu kulla lailah? Kamu mengklaim bahwa Allah turun ke langit pertama setiap malam? Dikiranya ini klaim daripada Ishaq bin, dia sudah bilang hadis tadi kan, tapi belum juga percaya orang tuh. Nah, sebab di Bani Abbasiyah, tuan-tuan kan tahu sendiri, Mu'tazilah sangat dekat dengan pemerintah, dengan khalifah waktu itu. Sampai-sampai Imam Ahmad dipaksa oleh khalifah, 4 khalifah untuk mengakui akidahnya Mu'tazilah. Dan catat bahwasanya Mu'tazilah menuduh Imam Ahmad ahli bid'ah. Terus Imam Ahmad menghukum mereka ahli bid'ah. Sebagian orang kan kalau ini menuduh yang itu ahli bid'ah, ini menuduh ahli bid'ah, siapa yang bid'ah katanya? Antum jangan bingung. Balik kepada balik kepada dalil. Balik kepada dalil. Mereka semuanya punya dalil. Betul. Maka ukur kesahihan dalilnya. Dalilnya semua sahih. Ukur mana yang tepat istidlalnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, betul kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang mengambil ilmu dari sumber aslinya, dia tidak bingung. Thabat, kokoh. Tapi yang ngambil ilmu min jarayanihi, dari aliran-alirannya, dia akan bingung. Akhazathu amwajul fitani wasyubuhat. Dia akan tenggelam oleh fitnah syubhat. Gelombang fitnah dan syubhat. Ya, misalnya sekarang dalam suatu masalah hukum fikih misalnya, yang mengatakan kunut bid'ah, yang mengatakan tidak kunut bid'ah. Baik, berarti semua membid'ahkan. Ya, antum melihat pendapat ini mengatakan ini bid'ah, sebaliknya ini menuduh ini bid'ah, lihat dalilnya. Oh, semua pakai dalil, periksa dalil masing-masing. Ya, oh saya tidak pandai, tanya ke ulama. Jelas? Oh, tidak tahu juga caranya. Kalau tidak mau tanya, antum makanya bingung nanti. Iya kan itu, makanya bertanya. Kalau tidak bingung antum. Sebab sumber aslinya kan ada. Rasulullah SAW telusuri itu. Kalau tidak pandai, tanya ke yang pandai. Orang yang mengambil dari aliran-aliran, bingung dia. Berarti siapa yang kita putuskan bid'ah? Gitu ya. Tidak bisa dia memutuskan. Tapi yang kembali kepada khazal ilma min ainil ilmi, dari Al-Quran dan Sunnah, dia tidak perlu bingung. Tidak perlu bingung. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, jadi Imam Ahmad dituduh bid'ah oleh ahli bid'ah. Ahli bid'ah nuduh Imam Ahmad ahli bid'ah. Imam Ahmad disesatkan oleh orang yang sesat. Maka saya katakan selalu, orang yang sesat tak sadar dia sesat. Bukan orang, kita. Kita ketika tersesat, sadar kita sesat? Tidak. Siapa yang ingatkan? Yang tahu. Makanya jangan marah dulu kalau diingatkan. Saya udah ngaji 20 tahun, kamu tidak tahu katanya. Ya, jangan kita ngaji 20 tahun, Imam Ahmad ngaji 40 tahun aja, ada juga. Dituduh sesat sama orang tadi. Disesatkan oleh orang Mu'tazilah. Nah, kalau kita antum bingung nanti itu. Ini siapa yang sesat? Mu'tazilah yang sesat atau Imam Ahmad ini? Akhirnya dua-duanya lah sesat karena saling nah. Antum lihat Mu'tazilah dasar pikirannya kemana? Akarnya. Oh, ternyata hubungannya ke Asy'aris. Iya kan? Kan selalu perkataannya qala fulan, berkata si anu. Lalu kita komparasikan, bandingkan perkataan si anu itu ternyata dari buku Yunani. Mirip kaedahnya. Sedangkan Imam Ahmad selalu mengatakan haddatsana fulan an fulan, haddatsana fulan, haddatsana sampai Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Oh ternyata Imam Ahmad akarnya ke Rasulullah SAW. Tuh masih bingung juga tuh. Imam Ahmad yang sesat atau Mu'tazilah yang sesat? Lah jelas Mu'tazilah. Oh tapi kan dua-duanya mengatakan ini ahli bid'ah, itu juga menuduh ya. Sebaliknya ahli bid'ah, bingung kita yang mana. Berarti dua-duanya ahli. Nggak bisa gitu. Disinilah pentingnya berilmu itu. Dan ngambil ilmu dari sumber yang asli. Makanya orang tuh nanya dia, sahih tak hadisnya? Ya sahih. Nah sekarang makna lagi. Apa kata mereka? Anta atasumu anna Allah yanzilu kulla lailah. Kamu mengklaim bahwa Allah turun setiap malam? Qala na'am. Betul. Coba bahasanya tazumu. Kalau az-za'mu itu pada umumnya kan sesuatu yang diragukan. Jadi mereka menggunakan kalimat meragukan. Tapi Imam Ishaq enggak. Dia anggukkan, benar saya mengatakan itu. Lalu qala kaifa yanzil? Yang bertanya dari jenderal tadi, dia bilang, lalu bagaimana turunnya? Kan itu yang selalu terbayang. Yang bikin kita tidak terima itu selalu membayangkan bagaimananya. Kan pernah anak ceritakan di sini kepada tuan-tuan dan perempuan di sini, ada mahasiswa saya bertanya, Ustadz, yang mencabut nyawa itu kan malaikat maut. Iya. Iya. Kan betul ya? Semua sepakat nih, yang mencabut nyawa, malaikat maut. Nah Ustadz, di jam 8 tadi, jam 8.00, ada orang mati di Siak. Karena dia orang Siak aslinya. Dia dari Bungaraya. Atau Bungaraya Siak. Jadi bilang di Siak jam 8.00 ada yang mati. Di jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama, ada pula yang mati di Pekanbaru. Lalu bagaimana Ustaz? Lalu saya jawab, saya tidak tahu. Saya belum pernah bertemu malaikat maut. Ini jawaban yang logis kan? Saya nggak tahu karena nggak pernah bertemu malaikat maut. Sebab kalau ketemu, kita nggak balik lagi di sini. Jadi saya saat ini terus terang belum siap. Saya kata bilang, ya, saya belum siap. Kamu mau ketemu? Enggak Ustaz katanya. Ya kalau nak ketemu kamu biar nak tahu bagaimananya, ketemu dulu. Biar tahu. Jelas ya? Maka saya tidak tahu saya bilang. Ya, Ustaz ya? Cuman kalau boleh saya menggunakan mengira-ngira, kan ilmu kira-kira jadinya. Ya bagaimana kinerjanya, cara kerjanya, SOP-nya, lalu saya buat apa analogi. Karena ini kan makhluk, masih makhluk kan. Kalau kamu pikirkan seperti saya tukang cabut nyawa, tentu saya kalau dari Siak ke Pekanbaru nunggu travel dulu. Kan itu perjalanan Siak ke sini berapa jam? Apalagi kalau lewat Lubuk Dalam. Lubuknya dalam-dalam. Ya waktu itu, sekarang tidak tahu lama tidak lewat. Ya dulu Lubuk Dalam tuh memang persis lubuknya dalam-dalam di situ. Lama jalannya. Kalau itu yang kau bayangkan, maka engkau akan menolak itu. Kalau tetap kau pegang itu, kamu akan menolak. Sebab tidak masuk akal kamu. Apa sebab? Kamu mengukur pekerjaan orang dengan kemampuan dirimu. Ya kan? Kan itu semuanya. Mengukur Allah dengan kita. Kan itu yang terbayang tuh. Nah, mengukur Allah dengan ukuran kita. Padahal ukurannya beda. Malaikat aja tidak bisa diukur dengan ukuran kita. Lalu saya katakan, yang saya tahu, saya pernah membaca atau sering membaca di dalam sirah Nabi, malaikat Jibril pernah terlihat oleh Nabi dalam bentuknya yang asli. Bersayap, 600 sayap. 600 sayap. Gimana kencangnya mana? Pesawat aja 2 sayapnya. Ya sudah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya berapa tuh di? Berapa kilometer per jam kecepatan cahaya ini? 800? Apa? Enggak. Lebih lah. Saya naik Jambo waktu itu, naik Emirat itu 1000 km per jam. Iya. Berarti lebih dari kecepatan cahaya ya. Oke lah. 2 km per jam. Nah, baru 2 sayapnya. Jibril 600 sayapnya. Kali aja 600. Makanya langit baginya dekat.
Makanya tuan-tuan kalau mengatakan canggih pesawat ulang-alik, belum. Kecil itu. Makanya harus kita harus lebih kagum pada Jibril daripada Gabriel. Iya, Jibril juga bahasa orang itu Gabriel. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai Nabi Nuh alaihissalam dia buat sendiri dengan teknologi yang menurut kita teknologi kuno, tapi bisa melawan topan dan selamat. Ya tak? Canggih kan? Antum kagum dengan kapal Titanic. Apa? Titanic. Oh, salah. Segala Titanic tadi. Nah, kapal Titanic akhirnya tidak kuat melawan batu karang atau es. Jadi antum harus kagum pada Nabi Nuh, jangan pada Noah. Jelas? Ya udah kagum pada Noah, tapi tidak kagum pada Nabi Nuh alaihissalam. Canggih mereka karena di bawah di bawah pengawasan Allah Tabaraka Taala. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, orang beriman itu ya tidak pernah kagum kecuali yang memang patut dikagumi. Sehingga kagumnya umat Islam itu dan orang beriman itu mendatangkan pahala, bukan datangkan dosa. Baik, kita dia. Jadi ketika dibayangkan bagaimana turunnya, yang cerita tadi, saya katakan, malaikat di dalam bentuk asli dari ufuk timur sampai ke ufuk barat. Coba tengok tuan-tuan, ufuk timur sampai ke ufuk barat. Kira-kira Siak jauh nggak? Hah? Kalau malaikatnya sebesar itu, Siak Pekanbaru jauh? Nggak perlu berjalan, gini aja saya sampai. Nah, berarti tidak paham kan? Saya bilang, oh, ya Ustaz katanya. Jadi masih ragu dengan pekerjaan malaikat maut. Nah, kalau masih ragu, memang harus penelitiannya langsung bertemu. Ya wawancara langsung. Mau saya bilang. Enggak. Lalu saya buat analogi lain lagi. Karena ini makhluk sama makhluk kan boleh aja beranalogi gitu kan. Ini meja Ustadz ini, kalau saya letak semut, berapa ekor muat? Tentu tidak terhitung berapa ramai kan. Nah, andainya Ustadz, anggap saya sekarang malaikat mautnya, nak mematikan semut ini 50 sekali matikan. Bisa nggak? Bisa sekali. Karena jarak saya ke semut dekat sekali. Tapi jarak semut ke saya jauh sekali. Perlu musafir. Jamak kasar dia itu. Iya, belum lagi berjalan dah sampai dah kena tindis nih ya. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, karena makhluk bisa kita analogikan. Walaupun sebenarnya analogi yang kurang tepat juga. Pasalnya apa? Mereka makhluk gaib, kita makhluk nyata. Mengkiaskan yang nyata ke yang gaib atau yang gaib ke yang nyata, kemungkinan margin errornya tinggi. Ya kan? Apalagi Allah kepada makhluk. Di sinilah sekali lagi simpang yang memisahkan pemahaman as-salaf dengan pemahaman al-khalaf. Mereka memaksakan kaidah makhluk digunakan untuk mengenali al-khaliq. Akhirnya sehingga sifat-sifat itu banyak yang dirubah-rubah. Ya. Sehingga nanti memaksakan pula bahwa sahabat ahli ta'wil atau sahabat ahli tafwid. Tafwid artinya tidak tahu arti. Berarti sahabat harus belajar bahasa Arab lagi ke pondok pesantren. Ya, belajar pondok pesantren di Bangkinang atau ke Jawa kan, biar tahu makna bahasa Arab yang bagus itu. Nah, iya, kita sekolahkanlah sahabat lagi ke pesantren. Ma'asyarul kiram dirahmati. Jadi sahabat tahu hurufnya, tak tahu maknanya. Ini tafwid namanya. Oh enggak, sahabat tahu maknanya, cuman bukan itu yang dimaksud, tapi makna majazinya. Makna majazinya. Apa dalilnya? Oh, ada satu ayat ditakwilkan oleh sahabat, sehingga semua ayat mesti takwilkannya. Enggak bisa begitu. Kita ingin setiap ayat itu ada takwil apa tidak?
Artinya ketika masalah yad misalnya, takdirkan dengan kekuatan atau dengan kemurahan. Misalnya, mana satu huruf dari Nabi, dari sahabat yang menakwilkan ayat itu di situ. Karena tidak berlaku analogi-analogi. Semua analogi semuanya barang yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa diukur. Kalau tidak, Allah tak bisa dianalogikan kepada makhluk. Jadi simpang kita jelas ya. Simpang kita jelas. Jadi kalau kelihatan nanti ajak kembali ke simpang itu. Jangan biar yang terlalu jauh apanya terkesasarnya. Jadi kalau kau kesasarnya nanti akhirnya tak satu pun sifat Allah diterima sampai wujud pun nanti akan dihapus. Apa sebab? Takut tasbih. Ya, takut menyerupai makhluk. Karena makhluk mewujud, Allah mewujud, nanti takut tasbih akhirnya Allah tidak ada. Nah, kan bahaya nih. Kalau Allah tidak wujud berarti Allah tidak ada. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kaifa yanzil? Faqala lahu Ishaq. Bagaimana turunnya? Faqala lahu Ishaq. Imam Ishaq bin Rahuya mengatakan, "Athbithu fawq hatta asifa lakan nuzul." Pertama, kamu yakin tidak dia di atas dulu, sehingga baru saya katakan bagaimana dia turun. Jelas? Karena kalau dia tidak yakini Allah di atas, gimana dia meyakini turun? Kan yang mengingkari turun ini kan rata-rata kan tidak yakin Allah di atas. Jelas? Yang tidak yakin Allah turun pasti tidak yakin Allah di atas. Kita lihat hari ini yang mengingkari Allah turun, semuanya pengingkar Allah di atas. Dalilnya sama. Kalau di atas serupa dengan makhluk, membutuhkan tempat. Dan ini sudah terlalu sering dibantah oleh para ulama kita, bahwa tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawahnya. Dan Allah a'la wa a'zam. Walaupun di atas arsy, tapi tidak membutuhkan arsy. Tapi dia bilang dia di atas. Lalu gimana dia mengawang-awang itu antum tidak perlu tahu. Kata tadi saya bilang malaikat aja kita tidak tahu. Kalau tidak berani dulu atau tidak berani naik ke atas arsy dulu, kan mati dulu ya. Nah, baru berpulang ke rahmatullah biar tahu nanti. Oh ternyata Allah di atas. Ini Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kata Ibnu Qayyim lebih dari 2000 dalil yang mengatakan Allah di atas. Kalah oleh keedah analogi tadi. Kalau di atas mesti memulai tempat. Allah musta'an. Faqala lahu ar-rajul athbattuhu fawq. Dijawab oleh tentara tadi, oleh jenderal tadi, ya saya yakini dia di atas. Entah karena dalam bahasa berdebat, karena bahasa berdebat kadang-kadang orang tidak meyakini tapi dia akui. Oke, saya yakin dia di atas. Lalu bagaimana turunnya? Kan begitu kan? Awalnya dia tidak ngaku Allah di atas, tapi karena Ishaq bin Rahuya mensyaratkan tolong dulu yakini Allah di atas atau tidak. Dia bilang saya yakini dia di atas. Nah, sekarang tunjukkan bagaimana dia turun itu. Faqala lahu Ishaq. Qala Allah Azza wa Jalla. Ishaq bin Rahuya kan ulama tentu berdalil. Dia membaca ayat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Hari kiamat itu nanti Rabbmu datang. Berarti ada sifat datang. Ya, sebagian kita tidak boleh, jangan diterjemahkan pokoknya jaa sajalah, tidak ada maknanya. Itu tafwid. Atau boleh jaa dengan makna datang, tapi syarat maknanya bukan Allah, tapi rahmatnya. Pada hari kiamat nanti bukan rahmat aja datang, azabnya juga datang kan? Jelas ya? Dan kemudian menghilangkan makna wal malaku saffan saffa. Allah datang, malaikat bersaf-saf. Bersaf-saf ngapain? Ya menyambut. Menyambut. Tapi kalau dimaknakan rahmatnya datang, apa yang disambutnya? Jadi, gara-gara takwil yang rusak itu, rusak makna ayat, tatanan ayat dalam bahasa. Faqala al-Amir Abdullah ibn Tahir berkata, gubernur tadi, Amir Abdullah bin Tahir, ya Aba Ya'qub, hadza yaumul qiyamah. Ini kan hari kiamat, paham dia?
Wa ja'a rabbuka wal malaku safa. Ini kan hari kiamat. Qala Ishaq, a'azzallahu al-amir. Semoga Allah memuliakan al-amir, memuliakan Pak Gubernur. Wa man yaji'u yaumal qiyamah, man yamna'uhu al-yawm. Kalau dia bisa datang hari kiamat, siapa yang melarang dia datang hari ini? Iya. Kalau dia antum akui dia datang hari kiamat, kenapa dia tidak bisa datang hari ini? Maksudnya kenapa dia tidak bisa turun ke langit pertama? Orang dulu kan Masya Allah. Pendek-pendek kalimatnya kan. Awak berdebat sejam satu kata, ini lama sejam nih. Ya, sudah sejam. Hanya satu ini. Mereka sebentar cuma. Kalau dibacakan aja selesai tadi kan. Cuma kita, ma'asyurul kiram dirahmati Allah. Tuh kita selesaikan. Cukup gini aja dulu. Ingat mimpi tadi ya. Nanti komunikasi. Wa khabaru nuzulir rabbi kulla layla sama'id dunya khabarun muttafaqun ala sihhatihi. Hadis atau berita turunnya Ar-Rabb Allah tabaraka wa taala kulla layla, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit pertama, khabarun muttafaqun ala sihhatihi, adalah hadis yang disepakati sahihnya oleh para a'immatul hadis, khususnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mukharrajun fis sahihaini, diriwayatkan dalam as-sahihaini. Tuan-tuan kalau udah belajar ilmu mustalah, para ulama mustalah mengatakan maratibul hadis sahih, tingkatan-tingkatan hadis sahih. Mereka menyebut 7 tingkatan. Yang paling tinggi adalah mattafaqa alaihi syaikhan, yang disepakati oleh 2 orang syekh, Al-Bukhari dan Muslim. Ini paling sahih. Yang kedua, ma sahha ala syartihima, yang sahih mengikut syarat sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi screening mereka, pemeriksaannya luar biasa. Ya, sahih menurut syarat mereka berdua. Di bawah itu lagi, ma sahha ala syartil Bukhari, sahih berdasarkan syarat Imam Al-Bukhari. Di bawahnya lagi, enggak, sebentar. Ada yang tertinggal tadi. Pertama, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yang hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang kedua, yang hanya diriwayatkan oleh Muslim. 3. Di bawahnya itu lagi baru yang disepakati sahih dengan syarat keduanya. Artinya mereka tak sebutkan dalam kitabnya as-sahihain, tapi syarat sahihain itu ada pada hadis ini. Yang ketiga, yang keempat atau yang kelima di bawah itu, yaitu yang sahih menurut syarat Bukhari. Di bawah itu yang sahih menurut syarat Muslim. Yang terakhir adalah yang sahih menurut imam hadis yang lain. Nah, hadis nuzul ini di puncak sahih. Terus gimana caranya itu? Makanya bagi al-khalaf, kalau tidak bisa ditolak, ya ditakwilkan atau ditafwidkan. Artinya ditakwilkan, rubah maknanya dengan makna yang majazi. Ya, yang mana majazi, makna majazi kan tidak makna yang tidak asli. Tapi subhanallah mereka lupa kadang-kadang. Dimasukkan juga makna-makna majazi ke mana yang asli. Kadang terlupa nih Ustaz. Makna majazi juga makna asli. Kemudian dimasukkan pula makna-makna yang tak patut dan pantas dinisbatkan ke Allah. Ya seperti kan ketika kita sebut makna asli istawa, ya istiwa. Oh enggak, ada makna istawa itu maknanya adalah qawiya washtadda, kuat dan kokoh. Nah, berarti Allah sebelumnya tidak kuat dan tidak kokoh. Istawa artinya balagha sinnahu, sampai umurnya. Berarti Allah sebelumnya belum balik gitu ya. Ini makna-makna tidak patut disebutkan dalam memaknai ayat ini.
Kenapa kita tidak sebutkan? Bukan kita nggak tahu itu. Dan sengaja ditinggalkan karena tidak patut dan tidak pantas Allah disifati dengan makna itu, tumbuh dan berkembang. Mau antum dibilang Allah tumbuh dan berkembang? Kan tidak kan? Makanya kadang-kadang subhanallah, orang ini begitulah, iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Orang yang buruk perangainya, lakunya buruk pula dugaannya. Allah musta'an. Jadi kadang-kadang kalau orang yang tidak paham selalu duduk orang yang tidak paham. Kalau orang terlalu sering bilang orang antum tidak paham, sebenarnya dia yang kurang paham atau gagal paham kadang. Makanya kita jangan gunakan kata-kata itu dah. Ya bilang aja. Sampaikan paham tidak paham, nanti kita pahamkan. Ma'asyiral kiram. Nah, hadis ini mukharrajun fi sahihaini. Diriwayatkan dalam kitab As-Sahihaini min tariqi Malik ibn Anas. Dari jalan Imam Malik bin Anas. Jadi perpustakaan sanadnya ada pada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas kenal kan? Malik bin Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari thumma al-Madani, Imamu Daril Hijrah, salah satu dari imam mazhab yang 4 yang sangat terkenal. Nah, Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri antum tahu sendiri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis. Di masa tabi'in itu ada 6 ulama hadis yang mayoritas sanad melalui mereka. Ya, artinya semua yang yang diriwayatkan atau hampir semua yang diriwayatkan orang ada pada mereka, dan tidak sebaliknya. Di Basrah ada 2. Mulai Madinah lah dulu Ustaz, dia masa langsung ke Basrah aja tuh. Madinah lah dulu enggak? Hah? Langsung ke Basrah. Antum masalah pro Irak nampaknya. Baik, Basrah. Basrah ada Qatadah ibn Anas As-Saddusi. Yang kedua Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami thumma Al-Basri. Terus setelah Basrah mana lagi? Ada 2 tuh. Balik ke Makkah. Nak langsung ke Kufah. Masya Allah, ke Kufah dulu. Kufah ada Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi yang dikenal dengan Al-A'mash. Yang kedua Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i, Amr bin Abdullah As-Sabi'i, dikenal dengan Abu Ishaq As-Sabi'i. Baliklah ke Mekah dulu ya. Mekah adalah Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar Al-Makki. Dan yang paling besar di antara mereka adalah yang di Madinah juga. Ini ada rasis juga kira-kira ya. Ta'assub ke Madinah nampaknya. Mentang-mentang tamat Madinah. Ya apa boleh buat. Keutamaan Madinah itu memang sempurna. Ya setelah Makkah. Dan bahkan ada istimewanya Madinah yang tidak dimiliki oleh Makkah. Kalau sudah di sisi keutamaan, utama lebih Makkah. Tapi terjaganya Madinah lebih terjaga, lebih steril. Tidak apa-apa Ustaz ya. Saya sebutkan lah ya. Yaitu Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Imam Az-Zuhri. Sepakat enggak bahwa Imam Az-Zuhri lebih hebat dari Qatadah? Sepakat kan? Lebih hebat dari Amr bin Dinar? Sepakat. Lebih hebat dari Al-A'mash? Berarti Madinah. Karena memang pertama kehebatan yang Allah berikan pada beliau, yang kedua memang posisinya di ibu kota Islam, di hulunya Islam. Makanya hulu biasanya lebih, bukan tinggi, lebih jernih. Kan lebih jernih hulu. Atau lihat Sungai Kampar sekarang, keruh kan? Kalau pergi ke hulu lebih keruh lagi. Insya Allah di hulu biasanya jernih, apalagi di mata airnya langsung. Ya, jadi hulu biasanya lebih jernih. Nah, Az-Zuhri rahimahullah tinggalnya di hulu.
Nah, tinggalnya di Hulu. Dan beliau adalah muhaddisul Islam yang terbesar. Nah, hadis ini datang dari jalan Az-Zuhri. Anil Aghar wa Abi Salamah, dari Al-Aghar dan Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Abu Salam bin Abdurrahman ibn Auf adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Di Madinah itu penuh dengan para ahli fikih. Yang paling terkenalnya ada 7. Salah satu dari yang 7 adalah Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Oh, ternyata anak konglomerat bisa jadi ulama. Nah, ini kita mentang-mentang kaya, anak mesti jadi ulama, tidak ada masalah itu. Ya, Imam Yahya bin Ma'in itu ditinggalkan oleh orang tuanya kekayaan hanya lebih kurang 350.000 dinar. Kalau dikonversikan dengan rupiah berapa tuh? Sekitar 700 miliar. Habis semuanya untuk menuntut ilmu. Kaya orang dulu. Habis untuk ilmu. Awak sekarang ya Seriau cari 600 miliar payah kan itu. Oh, ini seorang menghabiskan untuk ilmu 700 miliar. Jadi kan antum bilang mahal uang sekolah di pondok sekarang, uang masuk 25 juta dan sebagainya. Orang kaya ngomong gitu, berarti tidak sadar nilai ilmu. Tapi kalau orang miskin iyalah macam kita. Kalau saya sempat dana 25 juta masukkan anak, saya mikir dulu. Biarlah rumah belajar nak, sama ayah aja lah. Mahal tuh katanya. Iya sebabnya saya kan, kecuali pendapatan saya sehari 25 juta, murah-murah itu. Yang saya maksud adalah orang yang pendapatannya 50 juta sehari, tapi dibilangnya mahal. Itu yang maksud saya. Ya, ini perlu mengaji kepada Yahya bin Ma'in, Rabi'atul Ra'i. Mereka menghabiskan miliaran untuk menduduk, untuk menjadikan anaknya sebagai ulama. Ini juga motivasi bagi kita. Kalau tidak punya anak, uang-uang miliaran itu infakkan ke sekolah-sekolah agama di atas as-sunnah an-nabawiyah. Insya Allah investasi paling beruntung. Kalau tidak mau semuanya 2/3 jadilah. Ya kalau 2/3 dari 200 miliar, kan masih banyak tinggal Ustaz. Antum punya 210 miliar. Antum tinggalkan 70 miliar. Cukup enggak untuk makan? Setahun habis untuk makan tuh 1 miliar. Antum tahu, antum dari sekarang nak hidup 70 tahun lagi. 1 miliar cukup enggak setahun? Hah? Apa? Salmon pun akan cukup tuh saya. 1 miliar setahun. Berarti belanja sebulannya lebih kurang 90 juta. Antum nak makan salmon seekor sehari bisa tuh. Nah, insya Allah. Tapi bosan antum makan salmon tiap hari, tidak bisa. Anda coba tiap hari tidak bisa. Tapi kalau kerupuk setiap hari bisa. Kita kan lahir dari dunia kerupuk, bukan dunia salmon. Kalau kerupuk, insya Allah tiap hari mau. Sehingga keluar iklannya, apapun makanannya kerupuk kawannya. Nah, dengan semua jenis. Kalau salmon itu tidak kuat makan salmon tiap hari, ya kan? Nah, oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat, kalau sudah 200 miliar, ya infakkan 2/3. Kalau 2/3 dari 200 miliar, masya Allah akan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang diharapkan menghasilkan luar biasa. Antum tinggal ongkang-ongkang kaki menikmati pahala. Ya kan? Oh susah cari duit dulu. Lebih susah mencetak ulama tuan daripada cari duit. Mohon maaf. Orang cari duit tak perlu sekolah tinggi. Tidak sekolah pun bisa duit kaya. Tapi kalau buat ulama, sekolahnya tidak bisa cetak ulama. Dia sendiri aja kadang tidak jadi ulama. Jadi lebih susah. Makanya kalau antum bilang, oh susah saya ngumpul duit. Salah sendiri, kenapa jadi ngumpul duit? Iya. Coba antum jadi ulama dulu. Jangan cari ilmu. Tidak kaya juga, itu masalahnya. Oleh sebab itu, maka sekarang ada kesempatan emas bagi kita, gunakan untuk itu. Ustaz ceritanya, Ustaz kapan impaknya? Kan payah juga kan? Nah kalau gitu ajarkan saya jadi orang kaya, biar tahu antum nanti.
Kalau saya sudah punya 200, saya janji 2/3 saya infakkan nanti. Nah, ada yang ngajar saya jadi orang kaya, silakan. Nah, iya mana tahu kan? Saya ingin sekali, dan pernah mencoba, dan 4 kali saya coba jadi orang kaya, come kaya aja terus. Come kaya enggak pernah jadi. Tahu come? Hampir-hampir gitu. Hampir-hampir nyaris kaya, akhirnya enggak jadi. Nah, kalau boleh saya masih siap belajar untuk jadi orang kaya. Insya Allah kalau sudah 210 juta, saya siap infakkan insya Allah 140. Bukan juta, miliar tadi saya. Juta belum. Juta belum saya. Kalau juta kan 210 juta, hampir tinggal 70 juta tidak cukup setahun kan? Ya, enggak, maksud saya tadi yang 70 miliar itu cukup untuk sampai mati insya Allah. Nah, kalau hanya untuk makan, hanya untuk makan. Tapi kalau untuk nak kawin cerai mah tidak cukup memang. Kawin cerai tidak cukup. Nah. Taib kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah, dari Abu Salamah, ini Abu Salamah anak orang kaya Abdurrahman ibn Auf, yang sahabat yang dijamin masuk surga. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ini nama-nama mentereng semua. Tidak satu pun mereka yang menolak hadis ini. Dan semuanya meyakini hadis ini. Tanpa ada yang bertanya bagaimana untuk meragukan. Oleh sebab itu ikuti mereka. Ada Imam Malik, kalau nak bermazhab antum, mazhab Maliki. Atau Imam Az-Zuhri, nak jadi ulama hadis besar. Atau nak ikut Imam Abu Salamah bin Abdurrahman Az-Zuhri, salah satu fuqaha Madinah di masa tabi'in. Atau Imam Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak berkenaan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam As-Sabuni menyebutkan ini karena ada nilainya yang sangat besar. InsyaAllah secara terperinci dalam pertemuan selanjutnya, karena Syekh akan menyebutkan jalan-jalan sanad yang sampai kepada beliau, supaya tahu pula tuan-tuan bahwa yang dikatakannya ini bersanad, karena hari ini tren-tren sanad pula, ya. Walaupun tidak semua sanad itu kokoh. Ada sanad yang juga musalsal bil kadzabin, yang berantai dengan orang-orang pendusta atau tukang cerita. Dan itu ada. Tapi ini tidak. Sanadnya terang seperti siang. Karena matahari sudah terang, kita cukuplah sampai di sini. Karena kita nak pulang. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.